Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Di bulan Agustus ini bisa memproduksi kurang lebih 100 juta vaksin, tetapi nantinya di akhir tahun 2020 di bulan Desember sudah meningkat menjadi 250 juta vaksin. Artinya vaksin inilah nanti yang akan digunakan untuk vaksinasi di tanah air. Saya kira kita membuka diri dalam rangka secepat-cepatnya kita bisa melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat di Indonesia. Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, seluruh dunia saat ini telah berlomba, berpacu melawan waktu untuk menemukan vaksin bagi COVID-19, termasuk Indonesia, di mana hari ini Bio Farma yang bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran melakukan vaksinasi perdana kepada 19 relawan dari 1.620 relawan yang direncanakan. Nah, calon vaksin yang disuntikan ini adalah kerjasama antara Bio Farma dengan perusahaan farmasi Sinovac asal Tiongkok. Nah, optimisme menyeruak di antara relawan yang berharap vaksin ini bisa menjadi obat untuk mencegah dan mengobati COVID-19. Selain vaksin Bio Farma Sinovac ini, ada 3 kandidat vaksin yang lain yang siap diuji coba. Nah, yang Anda lihat bersama ini adalah Bio Farma yang bekerja sama dengan Sinovac asal Tiongkok menguji klinis fase ketiga untuk melihat kekhasiatan dari vaksin ini atau calon vaksin ini melawan COVID-19. Clinical trial tahap 3 ini dilakukan oleh Universitas Padjadjaran, di mana akan ada 1.620 relawan. Dan mulai hari ini sudah diuji coba vaksinasi ini dan diperkirakan seluruh proses ini akan selesai hingga Januari 2021. Sementara itu ada juga vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh PT Kalbe Farma bekerjasama dengan perusahaan Korea Selatan Genexin Inc. Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan bahwa proses uji klinis fase pertama telah dimulai pada bulan Juni 2020 di Korea Selatan. Sedangkan uji klinis fase kedua akan digelar di Indonesia pada bulan Agustus ini. Tidak ketinggalan, Kimia Farma juga akan menggandeng perusahaan farmasi G24 dari Uni Emirat Arab atau UAE untuk pengembangan dan pengadaan vaksin COVID-19. MOU akan ditandatangani Agustus ini dan Indonesia pun akan berpartisipasi pada uji klinis tahap ketiga di Uni Emirat Arab melalui pengiriman tim ahli dan juga reviewer. Selain itu ada juga vaksin yang merupakan buatan atau calon vaksin buatan Indonesia, di mana Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Kementerian Riset dan Teknologi Profesor Ali Gufron Mukti memprediksi bahwa vaksin lokal kita, vaksin merah putih, akan diproduksi massal dan tersedia bagi masyarakat Indonesia pada pertengahan 2021. Pengembangan vaksin ini masih di tahap 20 hingga 30% untuk membangun fondasinya dan ini merupakan tantangan atau tahap yang paling menantang begitu. Dan vaksin merah putih dikembangkan oleh Eijkman, Kemenristek dan juga BPPT serta BPOM. Nah, tidak hanya Indonesia, tadi saya mengatakan bahwa seluruh dunia, hampir semua dunia saat ini mencoba untuk mengembangkan vaksin bekerjasama dengan negara lain atau perusahaan farmasi dari negara lain. Salah satu contohnya adalah Jerman dan juga Amerika Serikat, di mana proyek gabungan perusahaan farmasi BioNTech Jerman dengan Pfizer Amerika Serikat kerjasama untuk mengembangkan calon vaksin ini menunjukkan perkembangan positif. Vaksin ini telah diuji cobakan kepada manusia. Kemudian Tiongkok yang juga banyak menerima kerjasama dari banyak negara termasuk Indonesia. Vaksin virus novel corona di Tiongkok telah diuji cobakan kepada militer Tiongkok. Vaksin ini dikembangkan oleh unit penelitian dan perusahaan biotek militer Tiongkok CanSino Biologics. Data dari uji klinis menunjukkan bahwa vaksin militer Tiongkok ini memiliki profil keamanan yang baik dan berpotensi mencegah penyakit akibat virus novel corona. Kemudian yang juga salah satu yang paling menjanjikan dan bahkan WHO mengatakan ini merupakan salah satu kandidat vaksin resmi dari WHO adalah vaksin yang dikembangkan oleh University of Oxford di Inggris bersama AstraZeneca.
Vaksin ini bernama AZD1222. Baru-baru ini diuji cobakan ke 1.077 orang di Inggris dengan hasil yang menggembirakan. Tapi saat ini terlalu dini pemirsa untuk mengatakan bahwa calon vaksin ini memberi proteksi dan mengobati pasien COVID-19. Nah, semua relawan yang diuji coba terbukti mampu membentuk antibodi dan T-cells yang mampu melawan virus corona. Ini data dari BBC. Nah, di fase trial yang ketiga Oktober nanti akan ada 10.000 relawan di Inggris, 30.000 relawan di Amerika Serikat, 2.000 di Afrika Selatan, dan 5.000 di Brazil. Paling cepat vaksin ini akan siap awal tahun depan dan pemerintah Inggris pun sudah memesan 100 juta dosis dari vaksin bernama AZD1222 ini. Nah, sementara itu kandidat kuat untuk vaksin selain dari AstraZeneca dengan University of Oxford, ada juga vaksin yang merupakan pengembangan dari perusahaan farmasi Moderna di Amerika Serikat. Nah, kita akan melihat sebenarnya seperti apa sih tahapan-tahapan dari pengembangan vaksin. Mungkin dari tayangan berikut ini akan bisa membantu Anda membayangkan atau memahami. Yang pertama adalah tahap eksplorasi, kemudian preclinical atau praklinis. Ini yang kalau saya melihat dari website cdc.gov mengatakan bahwa preclinical adalah tahap di mana hewan yang diuji coba pada tahap ini. Kemudian masuk ke clinical development atau tahap uji klinis. Ini terdiri dari 3 tahapan. Tes klinis tahap 1 diuji cobakan ke kelompok kecil manusia untuk mempelajari keamanan dan juga respon imun kita. Sementara tes klinis tahap kedua disebut WHO mencari dosis yang tepat dan melibatkan ratusan subjek. Sementara tes klinis ketiga dilakukan untuk mengkonfirmasi keamanan, efek samping, efektivitas dari calon vaksin ini. Nah, kemudian setelah clinical trial atau clinical development tahap 1, 2, 3 akan dilanjutkan dengan regulatory review dan juga approval. Kemudian proses produksi dan yang terakhir adalah QC atau quality control. Sebelum akhirnya vaksin ini didistribusikan dan juga divaksinasi ke masyarakat dunia. Nah, untuk prediksi vaksin kapan akan siap, Presiden Jokowi, pemerintah, dan juga bahkan seluruh dunia pun mengatakan bahwa paling cepat adalah awal tahun depan, yakni awal tahun 2021, kalaupun misalnya itu lancar. Nah, vaksin baru akan tersedia di waktu yang itu. Untuk sementara apa yang bisa kita lakukan, tentu saja kita harus tetap waspada dan juga mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, kemudian tidak berkumpul, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan lain sebagainya. Kita akan berbincang terkait dengan optimisme kita ditemukannya vaksin khususnya untuk masyarakat Indonesia. Kita akan berbincang dengan Dr. Edi Fadliana, manajer lapangan tim riset uji klinis vaksin COVID-19 dari Unpad. Kemudian Profesor Ali Gufron Mukti, Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi tentang COVID-19. Kemudian ada juga Dr. Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia DKI Jakarta. Nanti juga akan bergabung bersama dengan kita pemirsa, salah satu relawan uji vaksin COVID-19 dari Bandung yang tadi sudah divaksinasi hari ini. Saya akan ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, selamat malam. Pak Edi, saya kurang mendengar suara Anda, namun semoga suaranya saat ini teman-teman kita bisa memperbaiki sedikit terkait dengan audio dari Pak Edi. Pak Edi, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Iya, baik. Baik, Pak Edi, saya juga sudah mendengar suara Anda dengan jelas. Saya ingin Anda menjelaskan, Pak Edi, bagaimana jalannya uji vaksin perdana hari ini tadi, Pak? Iya. Jadi hari ini, hari perdana, kita melakukan penelitian di 6 site secara serempak. Masing-masing site itu sebanyak sekitar 20-22 subjek. Kemudian sebelumnya, khusus untuk yang satu site itu, pemeriksaan swab-nya lebih didahulukan oleh karena tadi imunisasi perdana itu Bapak Presiden meninjau langsung. Jadi yang site di Eijkman itu tadi sudah dilakukan imunisasi. Nah, untuk site yang di Eijkman itu yang dikunjungi oleh Bapak Presiden adalah sebanyak 21 subjek. Kemarin sudah diperiksa swab-nya dan alhamdulillah semua negatif.
kemudian dilakukan rapidnya pada hari ini juga tidak reaktif, sehingga ke-21 subjek itu mendapatkan imunisasi perdana untuk yang di satu site. Sedangkan site lainnya adalah tadi masih melakukan pemeriksaan swab untuk imunisasinya pada hari Jumat nanti. Baik. Pak Edi, artinya hari ini yang diimunisasi ada berapa orang, Pak? 21 atau 19 orang? Ada 21 orang yang diimunisasi hari ini. Yang dilakukan swab itu sekitar 100 lainnya gitu ya. Ini artinya 21 orang pertama atau relawan pertama sampai nanti kita menuju ke 1.620 relawan yang dibutuhkan, begitu Pak Edi? Betul. Nanti untuk relawan yang divaksinasi akan divaksinasi berapa kali Pak Edi sampai awal Januari nanti? Iya, jadi mereka yang dapat vaksinasi yang akan mendapat 2 kali. Jadi dengan jeda selama 2 minggu, ya. Kemudian setelah 2 minggu tersebut, setelah imunisasi, nanti akan kita pantau selama 6 bulan mengenai kejadian sakit yang dialami oleh baik kelompok vaksin maupun kelompok placebo. Baik, artinya saat ini ada 6 tempat untuk melakukan imunisasi dan tadi baru 1 tempat begitu, sementara tempat-tempat yang lain yang di Bandung akan dilakukan imunisasi pada hari Jumat. Sebelum saya beralih ke narasumber yang lain, Pak Edi, saya ingin mengkonfirmasi untuk mencapai 1.620 relawan. Saat ini sudah ada berapa jumlah total relawan yang memenuhi syarat, Pak? Kurang berapa? Jadi dari sampai kemarin itu 1.115 ya. Jadi animonya memang cukup besar. Itu baru kita membuka selama 10 hari pembukaan untuk pendaftaran sukarelawan. Sedangkan kita membuka waktunya itu sampai tanggal 31 Agustus. Jadi masih lama, sedangkan jumlahnya sudah hampir terpenuhi gitu. Baik, kita harapkan nanti jumlahnya pun semakin banyak sehingga bisa kita mendapatkan 1.620 relawan tentu saja yang memenuhi syarat setelah melewati berbagai macam tes termasuk swab test, rapid test dan lain sebagainya. Saya akan ke Prof. Gufron sekarang. Prof. Gufron, setelah imunisasi ini apa yang akan selanjutnya dilakukan? Apa yang akan terjadi? Memerlukan satu monitoring ya. Jadi bagaimana kita ketahui vaksin fase 1 tadi menilai keamanan, imunogenisitas ya, dan juga fase 2 itu potensi efek sampingnya, dan ini termasuk juga respon imun dan dosis optimalnya. Nah, maka di fase ketiga ini setelah diimunisasi tadi lah tentu dievaluasi dan apa yang tadi sebelumnya dinilai itu terus sebagai contoh untuk konfirmasi keamanan, kemudian efikasinya ya. Nah, lalu berikutnya tentu regulatory review termasuk kemudian jika sukses pendaftaran ya ke BPOM dan lain sebagainya. Oke. Ini adalah langkah-langkah sebelum nanti kita mencapai bahwa vaksin ini sudah tersedia luas dan siap diimunisasikan kepada masyarakat Indonesia. Tapi dari Anda sendiri, Prof. Gufron, seberapa optimistis baik itu Satgas, itu pemerintah terkait dengan kandidat-kandidat vaksin ini, Prof? Baik, jadi kami optimis karena tidak hanya satu skema. Jadi nilainya yang kita pegang itu ada 3. 1, kecepatan. 2, efektivitas. 3, kemandirian. Nah, untuk percepatan tentu kita kerjasama termasuk dengan Sinovac ini. Tapi tentu tidak hanya Sinovac, ada Sinovac, ada Genesis Information yang tadi dibacakan, dan kemudian ada G24 dan lain ya. Jadi untuk itu, jika yang satu, mohon maaf, mungkin tidak berhasil, yang lain akan berhasil. Sehingga kita optimis lah, pasti dari sekian banyak itu ada yang berhasil gitu. Baik, ini ada setidaknya 4
kandidat begitu atau 4 kerjasama. Kalau misalnya satu tidak berhasil, kita harapkan yang lain berhasil atau kita pun mengharapkan semuanya berhasil dan juga efektif untuk mencegah dan mengobati COVID-19. Nanti saya akan menyapa Mas Hermawan terkait dengan seberapa optimistis Anda selaku pakar kesehatan masyarakat melihat vaksin-vaksin yang saat ini tengah diuji coba dan memasuki clinical trial tahap ketiga. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya sekitar Januari itu juga bisa kita keluarkan emergency use authorization, jadi izin untuk peredaran dalam kondisi yang pandemik sekarang ini. Tahun depan itu ada sekitar target 160 juta populasi yang harus divaksin. Satu orang itu 2 dosis. Artinya kita harus menyiapkan vaksin 320 juta dosis. Nah, kalau seandainya orang Indonesia sudah kita vaksin, sudah prioritas, kita masih punya kapasitas lebih, baru nanti kita berpikir untuk ekspor. Seperti itu. Saya akan ke Mas Hermawan sekarang. Mas Hermawan, bagaimana Anda melihat uji coba vaksin ini? Apakah Anda juga cukup optimistis bahwa akhirnya nanti kita bisa cepat atau lambat bisa mengalahkan COVID-19 dengan vaksin-vaksin yang saat ini sudah kita uji coba? Ya, kita harus mengapresiasi pertama-tama kepada pemerintah kita, pemerintah Indonesia yang sudah memfasilitasi adanya kerjasama 2 lembaga atau BUMN, yaitu Sinovac dari Tiongkok dengan Bio Farma dari Indonesia. Dan ini merupakan upaya akselerasi dari sebuah riset ilmiah. Maka itu dalam keadaan normal sebenarnya uji vaksin itu butuh waktu 4-7 tahun. Tetapi karena ini menjadi global pandemic maka dipercepat. Nah justru karena ada percepatan ini maka kita perlu sekali kehati-hatian, terutama tidak boleh ada proses ilmiah yang kita lewati, tetapi kebertahapannya dipercepat atau diakselerasi. Ada beberapa catatan kami terkait dengan uji klinis tahap 3 ini. Pertama terkait dengan sampel sendiri yang 1.620 orang perkiraan kita. Ini juga sebenarnya kalau kita nanti mau mengeneralisasi hasil, sebenarnya dianggap kurang. Tetapi karena sampel ini atau subjek yang diteliti ini meliputi berbagai wilayah di dunia, termasuk di Bangladesh, Brazil, dan di Tiongkok, termasuk di negara lain, saya pikir memang bisa saja ini dipercepat, tetapi kehati-hatian ini menjadi kunci. Maka itu kehati-hatian juga akan berimplikasi terhadap optimisme. Optimis menjadi sangat penting. Semua riset ilmiah pasti ada optimisme. Ada hipotesa dan ada level of confidence. Tetapi kehati-hatianlah yang akan menentukan dan juga rawan sekali pada uji klinis tahap 3 ini terjadi kegagalan untuk uji vaksin seperti ini. Apakah sebenarnya vaksin melindungi kita 100% dari resiko? Vaksin dalam penanganan kasus penyakit menular itu menyumbang 30-40% dari primary prevention. Tetapi yang paling optimal adalah perilaku kita sebagai individu dan masyarakat dan juga adanya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Jadi berbicara penanganan atau penyembuhan kita agar terbebas dari penyakit menular seperti COVID-19, vaksin bukan satu-satunya penentu masa depan. Tetapi masa depan kita ditentukan oleh perilaku kita secara individu dan masyarakat, juga termasuk health capacities terkait dengan penguatan layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia. Jadi vaksin ini harapan tetapi bukan juga segalanya, Mas Rory.
Baik, penyumbang 30 hingga 40% untuk pencegahannya begitu. Saya akan sekarang menyapa Bu Nina Fatimah. Ini merupakan salah satu relawan uji vaksin COVID-19 yang hari ini baru saja diimunisasi begitu. Bu Nina, apa kabar Bu? Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Baik, Ibu Nina, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di Prime Talk, Bu. Bagaimana kondisinya, Bu, pasca diimunisasi hari ini tadi, Bu? Nggak apa-apa sih, nggak ada rasa apa-apa, biasa aja. Biasa aja. Kondisi tidak meriang atau apa, biasa saja, Bu? Nggak, biasa aja. Baik, oke. Bu Nina, mungkin bisa diceritakan apa yang memotivasi Ibu, apa yang membuat Ibu tergerak untuk menjadi relawan imunisasi calon vaksin ini? Saya mau support pemerintah aja, biar cepat benar-benar bebas dari COVID, biar cepat-cepat kembali lagi normal. Kalau dari Ibu, apakah ada mungkin pengalaman pribadi sehingga Ibu tergerak, oke, saya harus ambil bagian di sini? Ada tidak pengalaman pribadi yang mendorong Ibu untuk menjadikan Ibu sebagai relawan? Pengalaman saya yang dulu saya pernah uji klinis juga, terus keadaannya bagus ya, saya yakin sekarang juga pasti akan lancar lagi. Artinya tidak ada pengalaman misalnya ada keluarga yang terpapar atau misalnya ada sanak saudara yang terpapar, begitu tidak ada, Ibu Nina? Enggak, tidak ada. Baik. Ibu mungkin bisa dijelaskan kepada saya dan juga pemirsa, ketika awal dulu mendaftar sampai dengan hari ini, seperti apa Bu prosesnya dan apa saja yang dijalani? Saya kemarin ngasih data di tanggal 6, saya dapat panggilan saya hari Senin tanggal 3 saya masukin data, terus hari Jumat saya ada WA kalau saya keterima. Dari situ saya hari Minggunya baru dapat kabar jadwalnya di hari Senin. Baik. Artinya prosesnya 1 minggu saja begitu cepat begitu. Ibu kemudian menjalani tes apa saja atau menjalani screening apa saja, Bu? Saya kemarin di data, terus di check up, setelah di check up langsung di swab test. Kapan itu swab tesnya, Bu? Kemarin hari Senin. Baik, kemarin hari Senin swab tes, kemudian hari ini langsung diimunisasi begitu? Malamnya ada konfirmasi. Kalau misalkan kita negatif, baru kita bisa datang di hari Selasa. Oke, nah setelah diimunisasi tadi, apa yang akan dilakukan selanjutnya, Bu? Tadi saya datang pagi sudah pendataan langsung diambil darah. Katanya buat rapid test lagi. Nanti nunggu hasil dari rapid test, kalau non reaktif, baru kita mulai vaksin. Jadi tadi langsung vaksin. Kabarnya akan dilakukan juga imunisasi tahap kedua, Bu? Iya, betul. Baik, saya akan konfirmasi ke Pak Edi sekarang. Pak Edi, setelah hari ini ke-21 relawan divaksinasi atau diimunisasi, lantas langkah-langkah apa saja yang nanti mereka akan jalani, Pak? Iya, pertama dalam pola hidup sehari-harinya tentunya itu ya, dalam pola hidup sehat ya, dalam suasana pandemi itu harus diterapkan dalam lingkungannya, yaitu cuci tangan, jaga jarak gitu ya, selalu pakai masker, itu harus dijaga kayak gitu ya. Kemudian nanti setelah imunisasi yang kedua akan dipantau semua kejadian sakit ataupun tidaknya gitu oleh surveillance itu selama 6 bulan akan diikuti secara terus-menerus. Dan mereka subjek itu kalau sampai sakit memang di-cover oleh asuransi, oleh asuransi kesehatan gitu ya yang diberikan. Baik. Sehingga pada hasil akhirnya kita akan mengetahui efikasi atau daya lindungnya
antar kelompok yang mendapatkan vaksin maupun yang kelompok placebo. Dan setelah penelitian selesai itu, yang kelompok placebo akan mendapatkan nanti vaksin sebanyak 2 dosis. Jadi kedua kelompok itu akan mendapatkan manfaat yang sama terhadap pencegahan infeksi COVID-19 ini. Baik. Terima kasih Pak Edi. Nanti saya akan tanyakan kepada Prof. Gufron. Kita setidaknya ada 4 kandidat vaksin hasil kerjasama dari 4 lembaga di Indonesia dengan di luar negeri. Namun ada 1 yakni yang benar-benar asli Indonesia atau buatan Indonesia, yakni vaksin merah putih. Nanti saya akan tanyakan kepada Prof. Gufron bagaimana kemudian nanti prioritas yang diberikan, termasuk distribusinya, mana yang paling aksesibel untuk masyarakat Indonesia. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Pemirsa, ada 3 kandidat vaksin, mungkin nanti 4 menunggu kerjasama antara Kimia Farma dengan G24. Ini termasuk vaksin merah putih yang Pak Gufron atau Prof. Gufron katakan akan siap di pertengahan 2021, Prof. Mana yang nanti akan digunakan secara massal, diprioritaskan, atau seperti apa strategi pembagian dan juga imunisasinya nanti antara kandidat-kandidat vaksin ini? Baik, jadi tentu kita sedang memikirkan kira-kira berapa. Nah, kita ketahui bahwa di dunia ini ada CEPI itu Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. Jadi koalisi untuk inovasi persiapan epidemik untuk menemukan vaksin. Nah, beberapa negara kemudian nanti oleh Gavi yang membentuk COVAX untuk urunan ya yang maksimum itu 20% dari penduduk setiap negara yang ikut itu mendapatkan akses kepada vaksin sampai 20% penduduk gitu. Nah, tentu kita sendiri untuk minimum yang dari merah putih kami berharap minimum itu 50%. Nah, sisanya bisa, tapi kita tidak tahu persis ya. Sinovac sebagai contoh berapa? Sebagai contoh Genesin ya, KB itu hanya kurang lebih 10 juta. Padahal kebutuhan kita itu kurang lebih kan sekitar 350 juta. Seperti itu. Sehingga ini harus bertahap gitu. Artinya nanti kalau kemarin saya berbincang juga dengan beberapa narasumber yang lain, salah satunya Pak Bambang Brojonegoro, mana yang lebih cepat duluan itu yang akan dimanfaatkan sambil menanti vaksin merah putih yang kemudian tentu saja akan lebih aksesibel dan lebih terjangkau begitu Prof untuk masyarakat Indonesia karena buatan kita sendiri. Betul sekali. Jadi tadi kembali lagi kepada isu 3 nilai kecepatan, mana yang lebih cepat? Ya, kalau kita bisa cepatnya kerjasama, ya kerjasama. Kedua, efektivitas, yang sekarang uji klinik ketiga itu menilai sebetulnya efikasi itu sedikit berbeda dengan efektivitas atau effectiveness, ya. Itu yang sekarang dinilai dan tentu rekonfirm untuk keamanannya. Nah, yang ketiga, kemandirian. Karena vaksin ini menyangkut kedaulatan sebuah bangsa dan juga seberapa bangsa itu memiliki kapasitas penguasaan teknologi untuk vaksin gitu. Baik, sehingga yang terakhir itu paling tidak Pak, 50% kita inginkan gitu. 50% dari seluruh masyarakat Indonesia setidaknya divaksinasi begitu ya Prof. Saya akan kembali ke Bu Nina. Bu Nina, setelah Anda memiliki kesadaran untuk menjadi relawan, kemudian tadi sudah diimunisasi, kemudian beberapa minggu lagi, 2 minggu tadi Anda mengatakan akan diimunisasi untuk kedua kalinya. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan pandemi ini dan juga terkait dengan insya Allah nanti vaksin akan bisa kita kembangkan, Bu? Buat masyarakat Indonesia, tetap jangan lupa menggunakan masker, terus tetap jaga jarak, tetap harus cuci tangan sering-sering, biar cepat-cepat pandemi ini berakhir. Apakah Anda optimistis, Bu, dengan uji coba vaksin ini bahwa nanti kita akan berhasil mengembangkan vaksin yang benar-benar efektif? Bismillah, optimis.
Mungkin Anda juga bisa memberikan tanggapan, Bu. Kenapa Anda begitu percaya pada pemerintah Indonesia? Karena pemerintah juga mengusahakan semua yang terbaik buat masyarakat. Kalau emang semuanya ingin menjadi seseorang yang terbaik, otomatis kita juga harus memberikan yang terbaik juga untuk pemerintah. Baik, dan artinya ini adalah pandemi yang dibutuhkan solidaritas, kolaborasi, dan juga kerjasama semua elemen masyarakat, termasuk individu-individu seperti kita ya, Bu Nina. Terima kasih Bu Nina. Fatimah, relawan uji vaksin COVID-19 telah bergabung bersama dengan kami. Nanti kami akan kembali dengan segmen kesimpulan pemirsa dengan Mas Hermawan, Pak Edi, dan juga Prof. Gufron sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya ingin meminta penegasan sekaligus mengkonfirmasi, Prof. Gufron, artinya butuh berapa puluh juta penduduk Indonesia yang divaksinasi nantinya, Prof? Iya. Jadi untuk yang dibutuhkan itu kan kita hitung ya. Minimum itu 1 dikurangi 1 per row. Row itu adalah kira-kira berapa satu orang penularannya. Nah, di Indonesia ini kurang lebih 3. Sehingga di Indonesia itu angkanya adalah 1 dikurangi 1/3 atau 2/3 dari penduduk. Atau dengan kata lain sekitar 175 juta orang. 175 juta orang yang minimum harus divaksinasi. Nah, kalau satu orang itu memerlukan booster 1 kali, jadi menjadi 175 kali 2 atau 350 juta itu. Nah, 350 juta berapa kemampuan produksinya? Untuk kemampuan produksi itu kan ada yang kerjasama, ada yang Indonesia sendiri dari hulu sampai hilir, mulai isolasi virusnya sampai kemudian identifikasi itu Indonesia sendiri, itu yang kami sebut sebagai vaksin merah putih. Nah, minimum kami berharap vaksin yang merah putih ini itu 50%. Jadi dari seluruh produksi yang kerjasama, yang lain-lain itu 50%-nya dipakai vaksin yang merah putih. Hasil dari merah putih dari Indonesia gitu. Artinya minimal ada 175 juta masyarakat Indonesia yang harus divaksinasi nantinya pada akhirnya begitu. Saya akan ke Mas Hermawan. Kemudian apa Mas tantangannya untuk memvaksinasi 175 juta orang ini di tengah saat ini pun masih clinical trial tahap ketiga? Ya, tantangannya ada 3 paling tidak. Pertama tadi yang berkaitan dengan regulatory review and approval. Jadi walaupun sebenarnya bisa dibuktikan efektif atau efikasinya baik, tetapi adanya regulatory review and approval ini membutuhkan peran serta masyarakat internasional, terutama bagaimana Global Alliance for Vaccination and Immunization atau GAVI, dan adanya kuotasi ya, atau kuota yang diterapkan secara global. Pengalaman kita terdahulu terkait dengan vaksin, biasanya kemampuan lobi dan kapital sebuah negara menentukan kuota. Artinya dari semua populasi yang beresiko, biasanya kita mendapatkan kuota sekitar 20%. Kalau kita mendapatkan kuota 20%, maka vaksinasi atau imunisasi tidak akan mungkin sekaligus dalam 1 tahun. Jadi kita butuh waktu beberapa tahun untuk memastikan penduduk kita bisa dilakukan vaksinasi secara lengkap. Nah, tantangan berikutnya adanya vaksin yang diproduksi dari Proyek Merah Putih atau dari Sinovac dengan Bio Farma atau mungkin dari Pfizer atau mungkin dari yang lain, itu juga nanti ada problem terkait dengan hasil standarisasi globalnya, apakah memang satu vaksin bisa dipakai ke seluruh negara atau memang spesifik untuk generasi tertentu karena adanya karakteristik genetik dan lain-lain. Itu semua membutuhkan telaah ilmiah secara klinis yang memang tadi di depan kami menyampaikan butuh kehati-hatian dan ini membutuhkan proses. Proses kita masih panjang sampai minimal 175 juta penduduk divaksinasi. Mungkin terakhir saya akan ke Pak Edi. Pak Edi, Anda tadi mengatakan bahwa saat ini sudah terkumpul 1.400-an relawan. Pembukaan untuk relawan ini masih akan berlangsung sampai dengan akhir Agustus. Tanggal 31 dibutuhkan 1.620 relawan. Selain syarat harus berdomisili dan juga tidak meninggalkan Bandung sampai dengan
uji klinis ini selesai, yakni Januari 2021, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi calon relawan agar bisa ikut program ini? Ya, terutama kan ini kelompok umurnya kan 18 sampai 59 ya, yang mendekati 59 tuh biasanya sudah ada penyakit-penyakit tertentu ya, komorbidnya. Seperti tadi ada dari pemeriksaan itu ada 6 subjek yang diantaranya menderita hipertensi yang tidak terkontrol, sehingga itu tidak bisa dimasukkan ke dalam subjek penelitian diantaranya karena kriterianya tuh harus sehat secara klinis gitu. Baik, saya akan meminta terakhir untuk Prof. Gufron. Gufron, sambil kita menunggu vaksin ini siap dan 175 juta divaksinasi, apa yang harus masyarakat Indonesia lakukan? Baik, sebelum ke situ saya mengoreksi sedikit saja bahwa yang vaksin merah putih Ekpan itu berbasis pada protein rekombinan, harapkan awal 2021 itu sudah selesai shiftnya dan kami berikan kepada Bio Farma, itu ya. Nah, kemudian yang kita harapkan tentu sambil menunggu itu, 3M, bagaimana pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga tentu bagaimana kita memperkuat imunitas dan daya tahan tubuh ya, baik olahraga, kemudian konsumsi protein dan lain sebagainya. Artinya alert sistem kita tidak boleh kendor. Salah satunya adalah menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Dr. Edi, Prof. Ali Gufron, dan juga Mas Hermawan atas waktunya di Prime Talk. Demikianlah perbincangan kami pemirsa. Semoga ini juga menambah optimisme kita terkait dengan vaksin yang semoga bisa segera setelah selesai uji kemudian diterima atau approve dan juga didistribusikan tentu saja ke masyarakat Indonesia. Ada 175 juta setidaknya yang harus divaksinasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rory Asyari undur diri. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.